banget Sang Nida. Ya iyalah teman-teman, sok-sokan gue ngomong bahasa Korea padahal gue aja gak ngerti maksudnya apa. Intinya halo, selamat datang teman-teman. Balik lagi sama gue Sandy. Untuk video kali ini gue bakal ceritain drama Korea yang bener-bener lagi ngehits banget. Karena gue akhir-akhir ini bener-bener lagi demam banget sama yang namanya drama Korea. Drama ini berjudul The Penthouse War in Life. Drama ini disutradari oleh Jo Dong Min dan penulis naskahnya adalah Kim Sun Ok. Sorry banget teman-teman kalau ngomong gue agak berantakan. Setelah drama ini selesai tayang kemarin tanggal 5 Januari 2021, ada kabar kalau drama ini bakal ada musim 2-nya atau ada season 2-nya. Kita ikutin aja, nanti di musim 2 bakal tayang perdana di Februari 2021. Untuk tanggalnya gue masih belum tahu infonya ya guys. Drama ini berkisah tentang beberapa orang kaya yang tinggal di salah satu apartemen yang mewah dengan 100 lantai. Dan setiap lantainya itu berbeda-beda kualitas. Jadi setiap lantai itu rumahnya beda, harganya pun beda. Dan di sini juga dikisahkan perempuan yang sangat cantik itu tinggal di apartemen lantai yang paling tinggi, artinya lantai 100 yang disebut penthouse. Jadi beberapa orang yang ada di apartemen ini tuh pada pengen banget tinggal di rumah yang bernama penthouse tersebut. Banyak banget drama dari kisah anak-anak mereka yang biasa kasus bullying dengan orang-orang rakyat jelata seperti gue. Contohnya, sebelum ke alur cerita, gue bakal kenalin dulu pemain atau pemeran-pemeran dari The Penthouse War in Life ini. Berikut adalah para pemain The Penthouse. Ini dia para pemain drama Korea Penthouse. Yang pertama ada Lee Ji Ah yang berperan sebagai Sim Suryon. Dia adalah seorang ibu yang cantik dari keturunan keluarga konglomerat. Sim Suryon bersikap sebagai ratu di penthouse karena dia tinggal di lantai 100 yang diidam-idamkan oleh para penghuni penthouse. Dia adalah istri dari Jo Dante atau Ki Jun, seorang pebisnis real estate. Jo Dante mempunyai anak kembar yang bernama Jo Sok Hun atau Kim Yong Dae dan Jo Sok Kyung atau Han Ji Hyun. Nah, selanjutnya ada Kim So Yoon yang berperan sebagai Chon So Jin. Dia adalah seorang guru dari penyanyi sopran atau klasik yang terkenal. Dia juga dari keluarga konglomerat. Chon So Jin mempunyai suami yang bernama Hayon Chol atau Yoon Jung Hoon yang bekerja sebagai kepala bedah di sebuah rumah sakit. Mereka mempunyai anak yang bernama Ha Eun Byul atau Choi Ye Bin. Selanjutnya ada keluarga dari Bong Tae Kyu sebagai Lee Kyun Jin, istrinya Go Sang Ah atau Yoon Joo Hee. Mereka mempunyai anak yang bernama Lee Min Hyuk atau Lee Tae Fin. Ada juga Sim E Kyung sebagai Kang Mari. Dia mempunyai anak yang bernama Yoo Jenny atau Jin Ji Hyo. Itu adalah beberapa orang yang tinggal di apartemen penthouse. Di luar penthouse ada juga Kim Yoo Jin, biasa dipanggil Yoo Jin, yang berperan sebagai Oh Yeon Hee. Berbeda dari yang lain, dia berasal dari orang biasa yang berjuang bekerja keras untuk anaknya yang bernama Berona atau Kim Hyun Soo. Next, pemeran lainnya ada Jo So Min, berperan sebagai Min Sol Ah. Park Eun Suk berperan sebagai Go Ho Don. Oke guys, gak usah lama-lama lagi, gue juga yakin teman-teman udah bosan sama muka gue. Kita langsung aja ke ceritanya. Di awal cerita ada sebuah pesta di kerajaan penthouse. Terlihat di keliling apartemen tersebut adanya kembang api yang sangat cantik. Dan ada seorang perempuan yang cantik yang bernama Sim Suryon sedang bersiap-siap untuk menghadiri pesta tersebut. Di pesta tersebut terlihat beberapa orang yang sedang berdansa dan menikmati pesta. Sim Suryon atau kita panggil saja Suryon masuk ke dalam lift untuk turun ke pesta dari lantai 100 ke lantai dasar. Dengan anggunnya sambil melihat kembang api, tiba-tiba dia terkejut melihat ada seseorang yang terjatuh ke lantai dasar dan mendarat di sebuah patung, atau lebih tepatnya pas banget ke tangan patung air mancur yang sedang dibanggakan oleh apartemen tersebut. Ya teman-teman, bikin penasaran banget. Cerita ini langsung flashback ke 2 bulan sebelum kejadian. Terlihat Oh Yoon Hee atau kita panggil aja Yoon Hee yang bekerja sebagai agensi real estate memperlihatkan rumah kepada pelanggannya. Tiba-tiba pelanggan tersebut menanyakan alasan Yoon Hee selalu menggunakan shawl padahal sedang di musim panas, dan ketika pelanggan tersebut memaksa Yoon Hee
melepaskan shellnya, terlihat ada bekas luka di lehernya dan Yoonhee pun pergi. Di mobil, dia menyelidiki siapa orang yang menjadi selingkuhan pelanggan tersebut dan ternyata dia adalah seorang artis. Yoonhee pun kaget dan pergi. Langsung berganti cerita ke seorang anak yang sedang berlatih menyanyi yang bernama Yoo Jennie. Ketika sedang bernyanyi, tiba-tiba suaranya meleset dan ditegur oleh gurunya. Ketika sang guru sedang memberikan pelajaran kepada Jennie, tiba-tiba ada anak lain yang menguping. Jennie langsung mengejarnya. Ternyata anak tersebut adalah Berona. Dia mencuri ilmu dari guru Jennie untuk berlatih menyanyi sendiri. Ketika Berona sedang berlatih, tiba-tiba Jennie datang dan melarang Berona berlatih di ruangan tersebut dan melarang juga menggunakan pianonya karena ruangan dan piano itu diperuntukkan untuk Jennie dari orang tuanya agar bisa berlatih untuk bisa masuk sekolah yang diidam-idamkannya, yaitu Sekolah Menengah Seni Chong-ah. Berona pun menantang Jennie bahwa dia juga mampu masuk Sekolah Menengah Seni Chong-ah tanpa bantuan orang tuanya, tidak seperti Jennie yang apapun bisa dikendalikan oleh orang tuanya. Dan Berona pun pergi. Jennie kesal dan mengadu ke ibunya yang bernama Kang Mari. Keesokan harinya, Oh Yoonhee mendengar kabar dari guru matematika Berona bahwa anaknya sudah berbulan-bulan bolos pelajaran. Yoonhee pun marah dan memberitahu Berona untuk berhenti bernyanyi dan merobek semua buku-buku seninya. Tapi Berona tetap pada pendiriannya. Dia bahkan memperlihatkan nyanyian kepada ibunya, tapi ternyata nyanyian itu mengingatkan akan dirinya ketika masa lalunya. Yoonhee ternyata seorang penyanyi sapron atau klasik yang sangat hebat. Masa lalu itu membuat Yoonhee bersedih dan mengancam anaknya kalau ingin terus bernyanyi, artinya Berona menginginkan ibunya mati. Ada apa sebenarnya? Kita ikutin aja ceritanya, gengs. Keesokan harinya terlihat seorang guru yang bernama Chon Sojin sedang melakukan latihan kepada Lee Min Hyo, anak dari Go Sang-ah. Terlihat Lee Min Hyo kurang menguasai dari nyanyian sapron dan terkesan mengikuti orang lain sehingga Chon Sojin tidak suka akan hal itu. Go Sang-ah mencoba untuk meyakinkan Sojin agar tetap mengajarkan anaknya. Lalu tak lama kemudian datanglah Kang Mari. Dia juga menginginkan Sojin untuk mengajarkan anaknya Jennie. Sampai akhirnya topik berubah. Pembicaraan teralihkan pada sebuah piala penghargaan yang diterima oleh Chon Sojin sehingga mengingatkannya pada kejadian masa lalunya. Mereka pun pergi dan langsung pulang ke rumah masing-masing, pastinya dengan lift yang berbeda karena mereka masing-masing punya derajat yang berbeda. Kang Mari memasuki lift yang paling bawah, lantai 21-60 yang disebut Laujon. Go Sang-ah memasuki lift menuju lantai di atas 60 karena dia menikah dengan seorang konglomerat yang anak mami banget, bekerja di bidang hukum, mengikuti perusahaan ayahnya bernama Lee Kyu-jin. Meskipun Go Sang-ah tidak pernah dihargai oleh mertuanya dan iparnya. Chon Sojin berada di bawah lantai 100, artinya belum termasuk rumah yang disebut penthouse. Dia masuk ke dalam rumahnya dan terlihat sedang mempersiapkan pesta kecil di rumahnya. Terlihat Sojin sedang bersiap-siap dengan suaminya yang bernama Hyun Chul. Mereka terlihat seperti pasangan yang dingin dan berpura-pura harmonis. Ketika malam tiba, pesta makan malam pun dimulai. Mereka semua yang mengikuti pesta terlihat harmonis, tapi terlihat tipu-tipu. Pembicaraan mereka saling menyindir dan menyikut. Tak berselang lama, Ratu Penthouse, Sim Suryon dan suaminya Jo Dante datang dan meminta maaf karena terlambat datang ke pesta. Terlihat Sojin sangat tidak suka akan kedatangan Ratu Penthouse tersebut. Suryon pun kemudian memberikan sebuah kue dan ternyata kue tersebut sama dengan kue yang disiapkan oleh Sojin. Makin kesel aja dia. Ditambah lagi Hyun Chul dan Lee Kyu-jin memanas-manasi keadaan di pesta tersebut sehingga membuat Sojin marah meminta suaminya untuk mengambil anggur dan mereka pun bersih tegang. Tanpa disadari, Suryon melihatnya. Hyun Chul pun pergi. Ketika semua tamu pesta sedang menikmati pesta, Kang Mari akan ke toilet tapi dirinya pun terlalu pusing untuk pergi sendiri sehingga Suryon pun membantunya. Ternyata Sojin diam-diam mencoba merayu Jo Dante. Dia sengaja menumpahkan wine ke bajunya dan memancing Jo Dante agar mengikutinya. Tak disangka Jo Dante pun terpancing. Mereka hampir melakukan kissing dan untungnya mendengar suara Suryon memanggil. Hampir aja ketahuan, jangan ditiru ya gengs. Suryon pun pergi, tak lama kemudian Jo Dante pun menyusul. Mereka pun pamit pulang. Keesokan harinya Berona melakukan rekaman atas nyanyiannya untuk mengirimkan rekaman tersebut kepada Chon Sojin agar Berona bisa berlatih oleh Sojin. Tapi Jennie datang. Dia kesal dan langsung melakukan sesuatu agar Berona tidak bisa mengalahkannya. Setelah beberapa lama, ternyata Berona difitnah oleh Jennie. Jennie bilang kalau Berona telah memasukkan racun kepada tempat minumnya Jennie sehingga Jennie tidak dapat berbicara. Yoonhee mencoba membela anaknya, tapi Kang Mari sangat kejam sehingga membuat Yoonhee mengingat masa lalunya. Ternyata Yoonhee pernah merasakan hal yang sama seperti Berona dulu. Tidak mau anaknya mendapatkan masalah seperti dirinya di masa lalu, Yoonhee pun berlutut dan meminta maaf pada Kang Mari. Rona kecewa dan marah lalu pergi. Di sisi lain, Jo Seok Kyung melakukan kecurangan dalam ujian. Jo Seok Hun selalu mengerjakan soal-soal untuk saudara kembar
perempuannya itu. Ha Eun-byul pun agak sedikit kesal atas kelakuan Jo Seok-kyung itu. Di tempat lain ada seorang gadis yang bernama Anali melamar pekerjaan menjadi guru private matematika untuk anak-anak yang tinggal di Hera Palace. Sojin yang tidak yakin karena melihat dari penampilannya mencoba melakukan tes dengan berbicara menggunakan bahasa lain. Tak disangka Anali pun benar-benar cerdas dan tanggap sehingga membuat Sojin menyukainya dan menerimanya sebagai guru private. Ketika Anali memulai tutornya, tampak beberapa anak tidak menyukai dan meledeknya. Jo Seok-kyung pergi meninggalkan ruangan tapi Anali mencegahnya. Seok-kyung malah mengolok-ngolok dan mengajak saudara kembarnya pergi dan akhirnya anak-anak pun satu persatu pergi mengikutinya. Kecuali Ha Eun-byul tetap di situ karena dia menyukai Anali. Di malam harinya terlihat Sojin sedang bersiap-siap menghadiri pesta di rumahnya Suryeon dan Jo Dante di lantai 100 yaitu penthouse. Para suami melakukan bisnis dulu dengan Jo Dante di tempat yang lain, sedangkan para istri berada di ruang tamu bersama Suryeon. Kang Mari dan Go Sang-ah memuji betapa indahnya rumah penthouse tersebut. Tak lama kemudian Sojin datang dengan menggunakan gaun yang seksi. Ketika para istri sedang menikmati minumannya, Jo Dante datang dan langsung pandang-pandangan dengan Sojin. Tak lama kemudian Suryeon mendapatkan pesan dan langsung panik pergi ke rumah sakit. Ternyata Suryeon mempunyai anak lain yang sedang sakit yang bernama Hayin. Istrinya lagi sedih di rumah sakit, Jo Dante malah ketawa ketiwi menikmati pesta. Ini malah menjadi kesempatan untuk Jo Dante. Sojin memancing Jo Dante untuk pergi dan lagi-lagi Jo Dante kepancing. Dia langsung memeriksa keberadaan istrinya dan mengikuti Sojin ke lantai atas. Sojin awalnya so jual mahal, langsung ditarik oleh Jo Dante dan langsung melakukan gak boleh dilakuin. Ha Eun-chul baru menyadari kalau istrinya Sojin tidak ada, lalu kemudian mencari istrinya ke atas. Hampir aja ketahuan. Lee Kyu-jin terlalu mabuk dan terjatuh, sehingga Ha Eun-chul kembali turun dan membantunya. Gilanya pasangan selingkuh ini malah kembali melakukan aktivitasnya. Keesokan harinya, di pagi hari Yoon-hee memberitahukan Berona bahwa dia akan pergi menjemputnya sepulang sekolah dan akan mengikuti komite kekerasan sekolah. Sore harinya ketika Yoon-hee datang ke sekolah menunggu Rona di gerbang pintu, siswa lain berkata bahwa Rona ada latihan menyanyi hari ini dan sudah pulang dari sekolah lebih awal. Ternyata Rona pergi untuk mendaftar latihan menyanyi di tempat Sojin. Sambil mendapatkan pesan dari Jo Dante untuk bertemu di sebuah hotel, Sojin menolak karena jadwalnya sudah penuh. Tapi Rona memaksanya, sampai Sojin menanyakan kemana orang tuanya. Rona pun bilang kalau ibunya menentangnya. Sojin semakin tidak menerimanya dan meminta Rona untuk pergi. Bukannya pergi, Berona malah melakukan jurus terakhir dengan cara memperlihatkan kemampuan bernyanyinya. Sojin kaget karena suaranya terdengar familiar dan langsung menanyakan siapa ibunya. Tak lama kemudian Yoon-hee pun datang dan langsung mengajak Berona untuk pergi. Sojin kaget dan langsung memanggil Oh Yoon-hee. Yoon-hee pun kaget dan langsung memaksa Rona untuk pergi. Tapi Rona menolak dan bertanya apakah ibunya dan Sojin saling mengenal. Sojin berkata kepada Rona sangat mengenal Yoon-hee karena mereka satu sekolah di sekolah menengah Chong-a. Tapi Rona baru mengetahui bahwa ibunya pernah bersekolah di sana. Dan Sojin pun berkata bahwa pantas Yoon-hee tidak memberitahu anaknya karena itu sesuatu hal yang memalukan dan Yoon-hee masih dihukum atas perbuatannya. Sojin meminta Rona untuk membawa pulang putrinya sebelum dia bisa merasakan apa yang sudah dirasakan oleh ibunya. Tak sengaja Yoon-hee pun melihat sebuah piala penghargaan dan membuat dia mengingat masa lalunya. Ternyata dulu ketika Yoon-hee dan Sojin mengikuti sebuah kontes menyanyi di festival sekolah seni Chong-a, Yoon-hee merasa kontes itu dicurangi karena yang mendapatkan penghargaan dan menjadi pemenang utama adalah Sojin dan Yoon-hee ingin merebut piala tersebut sehingga terjadi pertengkaran di dalam ruang rias. Yoon-hee berkata Sojin tidak pantas mendapatkan piala itu karena kalau bukan karena ayahnya, orang yang tidak mempunyai bakat seperti Sojin tidak pantas mendapatkannya. Kemudian karena Sojin merasa dihina, dia menebas leher Yoon-hee menggunakan ujung piala itu sehingga Yoon-hee mengeluarkan banyak darah dan Sojin menempelkan darah Yoon-hee ke wajahnya lalu berpura-pura pingsan. Dari kejadian itu Yoon-hee mendapatkan bekas luka pada lehernya. Beberapa lama kemudian Yoon-hee pun diusir keluar. Tapi kejadian itu membuat Sojin ketakutan karena dia merasa terancam karena suara anaknya yang sangat baik. Di sidang komite kekerasan terlihat Kang Mari melakukan akting untuk membuat Berona dipindahkan atau diberhentikan dari sekolah. Yoon-hee yang sudah kesal karena kejadian yang dialami putrinya sama dengan apa yang dia dapatkan dulu, Yoon-hee langsung berteriak dan langsung naik ke atas meja dan berlari di atas meja. Boom! Dia menendang wajah kepala sekolah sampai gigi-gigi kepala sekolah itu copot. Yoon-hee pun langsung pergi berlari sambil tersenyum. Yoon-hee kembali datang ke tempat mengajar Sojin dan langsung mengambil piala. Dia berkata kepada Rona bahwa dia bisa terus menyanyi dan datanglah ke sekolah seni Chong-a. Yoon-hee menghampiri Sojin dan berkata kalau dia sudah selesai melarikan diri. Lalu Yoon-hee langsung mengarahkan piala itu ke leher Sojin dan berkata kalau Sojin tidak akan pernah mengalahkannya. Sojin adalah pemenang palsu dan pencuri terkutuk. Dan bersambung. Itu dia gengs cerita dari drama Korea The Penthouse War in Life episode 1.
Jadi nantikan untuk video selanjutnya gue bakal ceritain The Penthouse War in Life episode 2. Jadi teman-teman, biar gue semangat terus bikin videonya, jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau request film atau drama Korea yang bakal gue ceritain, teman-teman bisa DM aja di Instagram gue @sandyarv, atau bisa juga komentar di bawah. Thank you semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sandy pamit. Bye-bye.